saya kira lagi-lagi akhirnya persoalan ini akhirnya kami melihat bahwa selama ini ya model-model dari tim pendukung Pak Jokowi ya begini nih, suka mengglorifikasikan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu mereka tidak punya legal standing gitu. Nah, oke, saya kalau gitu minta tanggapan soal pernyataan terakhir tadi. Ya, Bang aja gitu loh. Bang Ade, katanya suka. Oke, Ya, sebentar Bang Sangaji. Bang Ade tadi katanya kubu Anda suka glorifikasi. sesuai dengan KUHP gitu. Bang Ade. Ya, gimana Mbak Cindy? Oke, tadi kalau kata Bang Sangaji, kubu dari Pak Jokowi suka glorifikasi sesuatu. Anda merasa itu adalah pernyataan yang valid? Wah, saya rasa itu tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa seperti itu? Dasarnya Pak Suhadi mungkin, Pak C. Suhadi ya, berangkat ke sana jelas di dalam dia mendapatkan informasi dari SIPP. Kan itu tidak mungkin bohong juga SIPP itu publik kok. Jadi isi dari materi gugatan juga kan ada di situ. Jadi gini loh, kita bukan, saya bukan ini ya, tapi kalaupun misalkan memang turut tergugat, harusnya sih kalau memang kita turut termohon di dalam pra peradilan, sebenarnya nggak perlu datang sebenarnya, karena itu error in persona kok. Di sini kan kita bicara tindakan hukum, ya kan, bukan kewenangan yang digugat di dalam satu pra peradilan, tetapi suatu tindakan hukum, yaitu tindakan yang namanya penangkapan, ya kan, penggeledahan katanya, ya kan. Nah itu akan diuji. Jadi yang diuji itu tindakan hukumnya. Nah kalau memang Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan prosedural, ya pasti Bang Sangaji ya enak menang dia. Nanti bebas Pak Roy itu. Nah itu, Bang Sangaji juga tadi ketawa. Apa yang menurut Anda lucu memang dari pernyataan tadi? Ya menurut saya inilah bukti bahwa mereka itu masuk dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini memang dari awal mereka ini memaksakan kehendak. Misalnya laporannya Lecumanan, laporannya Andi Kurniawan, laporannya Samuel Sweken, itu kan sudah digugurkan oleh jaksa penuntut umum dan tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, itu satu hal. Hal yang kedua, begitu kami masuk di dalam pra peradilan, nah ini mereka, penting nih. Ini penting nih, sebentar dulu Bang Ade. Ya, mereka tiba-tiba mau masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat persidangan itu sedang dilakukan. Ya, kami kaget juga, bahkan hakim tunggal pra peradilan kaget juga. Loh, kenapa Anda berani untuk menawarkan diri Anda sebagai turut termohon? Ini pra peradilan, apakah Anda tidak bisa membedakan mana pra peradilan dan mana gugatan perdata gitu? Ya akhirnya kami sih ketawa-ketawa aja gitu loh. Karena kenapa? Karena cara-cara yang dilakukan oleh para pendukung Pak Jokowi ini justru yang membuat penegakan hukum itu menjadi kisru gitu loh. Dari awal mereka tidak punya legal standing untuk melaporkan perkara pidana, tapi mereka maksakan melaporkan perkara pidana. Akhirnya digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tadi, begitu kita masuk di dalam pra peradilan, mereka tidak punya legal standing dan tidak dibolehkan secara hukum acara untuk masuk sebagai turut termohon intervensi. Tapi kemudian mereka ujuk-ujuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Oke, saya minta tanggapannya Bung Ade dulu ya Bang Sangaji. Apakah mereka kurang paham hukum? Jadi begini, mereka harus membaca kembali aturan perundang-undangan dan membedakan mana perdata dan mana permohonan pra peradilan. Nah, Bang Ade katanya bikin gaduh. Ya, begini Mbak Cindy, itu tidak mungkin jalannya satu persidangan bisa diganggu dengan hanya satu atau dua orang yang datang ke sana dengan dalih dasarnya jelas. Kalau dia turut termohon, maka memang secara hukum wajib hadir kalau dia turut termohon. Artinya seperti itu. Tapi dengan tudingan Anda bikin gaduh kubunya? Saya mau jawab bahwa digugurkan laporan. Ini kan justru disinformasi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau memang laporan-laporan dari para relawan seperti Maret Somosoken, terus kemudian Andi Kurniawan dan Lecumanan itu digugurkan, namanya menggugurkan itu seperti apa? Apa bentuk instrumennya, SP3 kah? Atau surat pemberhentian penuntutan kah? Nah, saya rasa juga Bung Sangaji akhirnya saya bilang, Anda baca dong penghentian, Anda baca dong pemberhentian penuntutan. Apa instrumennya tiba-tiba dikesampingkan? Sementara laporannya naik sidik. SP2HP-nya ada instrumennya. Jadi saya rasa kita tidak perlu kita saling menuding bahwa si A, si B, si C ini salah dalam pendapat. Kita jalani saja. Nah, kesampingkan ya toh nanti akan kelihatan kok. Sampai sekarang saya sudah sampaikan sama Pak Lecumanan juga bahwa katanya laporan kami dikesampingkan. Nah, jaksa cuma ngomong
termasuk yang disebutkan oleh Bang Sangaji ini menyampaikan bahwa itu adalah informasi Kajari, bahkan kita akan datangin di sana mana pemberhentian penuntutannya. Oke, Bang Ade. Jaksa gitu. Nah, kalau gitu kita lihat saya agenda. rasa tidak ada yang mengganggu persidangan, kita ikuti persidangan, insya Allah semoga Bang Sangaji dan tim menang. Oke. Ya udah, ini juga